belum muncul. Sudah, Bu. Sudah, Pak. Oke, kamu tuh outputnya nanti mau ngasilin matrik ya, betul Iya, ya? iya, Pak. Matrik apa? Matrik Matrik. resiko atau matrik apa? Iya, Matrik Pak. apa? Jadi matriksnya tuh dari pewok tadi, dari 10 nulis area tadi diambil, terus di Kayak kayak apa? Tampilannya tuh kayak apa sih? Matriknya tuh matrik apa sih? Coba lihat. kayak checklist, checklist, checklist box itu, Pak. Oh, ini sudah, berarti ini Coba berapa tampilin, berapa. tampilin ke saya, Oh, ya, bentar. biar kita satu pemahaman dulu. Hmm. Kalau kayak apa contohnya? Contoh luaranmu tuh nanti kayak apa? Oh, yang mana? Yang matrik-matrik kayak gini, Pak. Oh, gitu. Itu nanti ada 10 apa? Dari 10 knowledge area Oh, diambilin, ya gitu. Terus nanti di oke. Mm-mm. Saya lihat atas, lihat atas. Terus. Nah, oh, bentar ya. Ini nanti munculnya kayak ini. Intinya saya tahu sih Delphi itu intinya kan mengikutkan ahli untuk ini. Kejelasan spesifikasi komponen utama sesuai kebutuhan beban desa, integrasi sensor IoT yang akurat, ketepatan waktu pengiriman. Ini kan eh, bicara dari 10 knowledge area itu mana yang penting gitu kan ya. Mana Iya, yang penting gitu ya. Pertama, yuk pelan-pelan. eh dari 10 knowledge area tadi, 10 knowledge area, terus kemudian kamu jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini, caranya gimana? itu dari paper saya baca, terus ternyata mereka di paper ini, studi kasus mereka, mereka pakai knowledge area ini. Nah, itu baru saya sintetis sendiri, terus saya jadiin pertanyaan sendiri. Nanti baru Ini, saya ujikan itu. oke, saya pelan-pelan, ini harus kita kasih ini. Eh, di Delphi sendiri kan dia juga ngambil dari 10 knowledge area toh, atau tidak? 10 kita bicara lagi ngomong apa nih? 10 knowledge area manajemen proyek atau 10 area apa nih? Ya, 10 area manajemen proyek itu. Tapi sebelum Oke. itu kan Delphi-nya ada dua gitu, Pak. Putaran satu dan dua gitu. Yang yang satu itu nanti kalau para ahlinya bilang kayaknya kurang deh Mas tambahin yang knowledge area ini, mereka bisa nambahin. Nanti baru diputar lagi gitu, relevan atau enggaknya. Oh, knowledge area ya. Artinya knowledge area nggak langsung 10. Pertama saya kasih 10 yang dari hasil dari saya baca literatur review dulu, terus mereka nanti bilang, oh ini relevan atau enggak. Kalau enggak, nanti dibuang-buangin untuk project ini. Oh ini enggak perlu kayaknya untuk yang project ini. Mereka buang. Nanti setelah itu baru ditentukan bobot bobot apa bobotnya gitu. Saya. eh 10 proyek area ini kan manajemen integrasi proyek, manajemen ruang lingkup, penentuan ruang lingkup, penentuan waktu, biaya, mutu, sumber daya, komunikasi, resiko, pengadaan, pemangku kepentingan, dan itu sudah standar di proyek. Dan dalam pengalaman saya, 10 area ini tuh wajib. Terus saya nggak paham kenapa 10 itu bisa dibuang. Artinya apa logikanya 10 misalnya ya, ini ada ruang lingkup. Semua proyek butuh pengelolaan ruang lingkup. Manajemen waktu, jelas proyek butuh waktu. Itu nyawanya. Biaya, jelas tuh triangle itu pasti biaya. Mutu, jelas itu triangle. Lalu sumber daya, itu juga. Komunikasi juga. Resiko juga. Pengadaan, tentu. Pemangku kepentingan, tentu. Ya, saya apa itu? Apa alasannya? eh, jadi nggak bisa kita nyerahin ke pakar terus pakar bilang, oh 10 itu nggak penting gitu. Apa logika kamu kok bisa mau nyingkirin dari 10 itu? Ayo.
Tapi bisa bisa ditambah sih Pak sebenarnya kalau mereka mau nambah. Kan setiap knowledge area beda-beda RS ininya apa kodenya. Misalnya, oh kenapa kamu nggak masukin kode ini? Coba masukin kode ini. Jadi nggak cuma dikurangi sebenarnya bisa menambah mereka ahlinya tuh bisa nambah Iya, gitu. makanya kamu tadi bilang 10 area itu nanti bisa dihilangin, Pak. Yang nomor satu, karena saya bicara manajemen proyek, itu yang saya pertanyakan dulu, bukan nanti bisa ditambah, tapi bahwa kamu membuka opsi untuk menghapus gitu. Nah, menghapus dari 10 area itu yang saya pertanyakan gitu. Ini saya belum bicara masalah detailnya pertanyaan ya. Artinya dalam konteks LPLTS itu nanti menyangkut internet, menyangkut apa, itu hal yang lain lagi. Saya masih bicara yang sifatnya umum dari 10 area itu dulu gitu. Nah, eh, saya lagi mau mengkritisi kamu di logika kamu dulu. Apa sih yang baru dari kerjaan kamu tuh yang baru apa sih? Jadi bukan apa yang baru sehingga ini layak jadi tesis. Yang baru ini menggabungkan ini kan sebelumnya mereka cuma pakai oh framework ini. Nah, ini tuh kayak menggabungkan dua 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 hal tuh antara dari framework itu tadi Apa? Sebutin dong. Frameworknya apa? Gabungin framework apa? framework yang six edition tadi, tapi ini di, digabungin sama berbasis yang ada resiko juga kan di dalamnya. Nah, terus habis itu nanti baru di- ditaruh ke penelitinya. Saya pelan-pelan ya. Baru itu bukan nyampur-nyampurin loh. Jadi konsep konsep novelty itu bukan saya mau bikin apa bubur ayam gitu ya. Bubur ayam tuh selama ini yang ada adalah bubur tambah ayam tambah kacang. Oh, belum pernah ada yang bubur ayam sama Coca-Cola. Lalu saya tambahin Coca-Cola di situ. Oh, belum pernah ada yang lagi tambahin Fanta. Nggak kayak gitu. Ya, kayak itu mirip kayak anak-anak yang misalnya, oh saya tam utaut TPB di TPB. Oh, belum pernah ada yang gabungin. Saya gabungin tuh 4 jadi 5 jadi 6 jadi 10. Nggak kayak gitu. Jadi logiknya itu harus dibangun dari mengkritisi state of the art dulu. Ya, kalaupun ini masuk penelitian kamu ini masuk ke apa desain science research tuh. Desain science research itu mencoba menemukan tool yang lebih baik dari tool yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi kamu harus diawali dari tool yang terakhir paling populer itu tool apa gitu. Jadi eh ini disebut apa? Matrik apa? Tadi matrik prioritas atau matrik apa? Kak? Nyebutnya matrik apa? Metrik keberhasilan proyek, Pak. Untuk Apa? prioritasnya itu matriks keberhasilan proyek, Pak. Matrik keberhasilan proyek. Bahasa Inggrisnya apa? Apa kritik Apa yo? Bakunya loh. Aku nyari bener loh nih. Matrik apa? sukses faktor matriks ya. Oh, kamu tuh mau bikin Sukses faktor ya. penelitian. Eh, Sukses faktor matriks. benar. Tak cari loh beneran nih. Pulang dulu. Yang mana? Eh, apa? Nama akhir produk kamu tuh nanti ngasilin apa? Kamu mau bikin apa? Itu ya, Bak- sukses Bakunya. faktor matriks itu. Success factor, Faktor matriks. success factor metric. Ntar. Yang terakhir punyanya siapa? Success factor metric itu. Yang paling populer punyanya siapa? Paling populer itu Paling akhir juga, karena namanya state of the art. Tak aja nih kamu penelitian. ya, Pak. State of the art success factor metric itu punya siapa? Di bab 2 itu bentar. Bentar. Pak. Berapa meter? Di Castro ini oke. Sebentar saya cek Castro.
Faktor. Ya di sini Pak, terakhir di bab 2. Kayak apa? Coba lihat. Custom. Aku nemuin di internet itu namanya critical success factor metric. Atau kamu success factor metric aja atau apa? Iya, enggak ada kritikalnya juga kok, Pak. Di sini kan di dasar teorinya itu ada dua, ada critical success factor. Bukan Terus produk kamu nanti namanya apa? Metrik luaran kamu tuh namanya apa? Critical success factor metric atau success factor metric itu dua hal yang berbeda loh. Critical tuh very important terhadap sukses loh. Kamu akan nyebutnya apa? Karena itu terkait sama judul kamu juga. Hmm, dari success factor, Pak. Nanti namanya success factor matrix. Nah, nanti itu terus nanti oke, yang terakhir punyanya siapa? Yang terakhir punya siapa? Yang terakhir ini Kajiano ada key critical success factor of ini matrixnya di sini. Bentar. Yang kayak apa? Nah, itu yang aku bilang kamu itu punya siapa tahun berapa? Sorry, CSF punyanya siapa? CSE 2019 ini sebentar. Key critical success factor of BPM implementation di sini. Mana Kakak dari mana Castro. di, di kamu mana? Coba tampilnya kayak apa? Terus kamu sebutin jeleknya apa? Itu 2019 loh. Sekarang 2026 ya. Masa sih kalau penelitian apa 6 tahun, bukan Sebentar. 6 tahun tuh 7 tahun. Di sini cuma satu hal. Bentar, Pak. Saya cuma dapat satu halaman sebentar. Eh, kemarin. Kamu paham toh kenapa saya nanyain kayak gini? Paham ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi novelty itu bukan dengan nyampurin. Novelty itu apalagi desain science itu dengan mengkritisi solusi yang terakhir ada atau yang paling populer dipakai. Kayak kalau kamu mau mengkritisi iPhone gitu ya. Kamu mau iPhone terakhir iPhone berapa? 17. 17. Nah, kalau kamu mau 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 bilang mau bikin iPhone 18, pasti kamu akan mengkritisi iPhone 17 dulu. Nggak bisa tiba-tiba kamu bilang bahwa, oh Pak, saya mau bikin iPhone 18 nih, baru nih gabungan semua. Itu lebih baik dari iPhone 17. Nggak bisa. Kamu harus ngomongin dulu iPhone 17 itu jeleknya apa. Gitu. Dan jeleknya itu bisa ditutupi dengan framework yang kamu tawarkan tadi. Itu logikanya, bukan datang dengan tiba-tiba tak gabungin semuanya. Nggak kayak gitu. Nanti semua, sorry bahasanya anak SMA, anak anu bisa gitu. Udah deh tak gabungin semuanya ya nggak gitu. Kamu dari kritisi dulu. Makanya no, aku sekarang tanya sama kamu, tunjukin produk terakhir critical success factor project management terakhir, ya tahun berapa? Ini sambil aku nyari loh. Kalau kamu bilang 2019, aku temuin 2000 lebih baru. Tuh, 2021 tuh ada. Hmm.
paling banyak tuh 2020 ada. Sebenarnya ada potensi sih, ada potensi kamu untuk menemukan novelty gitu. Cuman kamu belum ngomongin jeleknya critical success factor. Oke lah, aku ambil yang 2019 punya kamu. Yuk tunjukin yang 2019 kayak apa critical success factornya. Satu halaman, satu halaman, sebentar. God. Karena ini sangat menentukan loh untuk meluluskan satu penelitian S2 itu mahasiswa harus bisa menunjukkan novelty-nya. Ini sebentar Pak, saya ke file. Kamu tuh udah ngambil metode penelitian. Sudah, Kamu Pak. udah ngambil metode penelitian. Iya, sudah, Pak. Kelas saya, Iya, Pak. kelas saya. Iya, Pak. Kamu udah nunjukin, kamu ada SMS-nya. Systematic Mapping Study ada. Beda, Pak, karena pin gak di 1 minggu 2 minggu terakhir kayak ganti ini topik ininya. Oh, makanya. Jadi sebentar. Kalau kalau kamu ngelakuin dulu, pasti kamu udah nemuin ininya, novelty-nya. Kalau kamu bikin SLR Prisma, pasti kamu udah nemuin. Ini kamu nggak melakukan SMS, SLR. Gimana kamu bisa bilang tuh baru? Tesis bab 2 nama. Yes. Artinya kamu belum melakukan itu. Coba tak tunjukin ya. Aku aja udah searching udah langsung bisa ketemu. Iya, Pak. 2020 ada yang nemuin udah ini. Maksudnya gini loh. Kamu tuh harus mengkritisi dulu. Artinya kamu ini kan lagi nyari kan? Kamu lagi nyari kan? Artinya jelas kalau kamu lagi nyari, kamu tentu tidak melakukan mengkritisi itu. Jadi kalau saya bilang punya kamu barunya di mana gitu. Di matriks kayak gini, Pak. Terus juga ada yang Bukan jangan jangan ini. Kamu bilang ini tahun berapa? Ini punya siapa? ini punya Langston tahun 2018 yang ini, Pak. 2018. Ada punya Gume itu ada juga. Punya Gume, punya 2020 ada. Punya Philips ada. Punya Lee ada 2019. Itu kalau kamu searching. Itu semua tentang critical success factor project management.
Jadi maksudnya bukan cuman ya harus kamu harus mengkritisi, nggak. Terus eh, apa kurangnya masing-masing gitu loh, sehingga kamu memunculkan ide baru gitu. Udah ditutup aja kamu belum ininya lagi ya. Itu dasar satu itu. Jadi kalau kalau saya tanya sama kamu sekarang, jadi yang yang kurang dari metode yang sudah ada itu apa? Gimana Pak? Yang kurang dari metode yang sudah ada apa? Yang jelek dari metode yang sudah ada apa? Tidak mengakomodir semua itu enggak. Soalnya ini kan untuk spesifik di Ay- studi kasus yang PLTS itu. Jadi banyak yang tidak terakomodir. Kalau misalnya Semua itu tuh apa? Ayo, jangan semua itu anu apa apa tidak mengakomodir apa? Dimatiin dulu, tutup dulu ya, ini kamu apa gambar kamu. Ditutup dulu ininya. kok nggak bisa ya Pak? Saya stop. Tidak mengakomodir apa? Oh sudah Pak. Udah. Tidak mengakomodir apa? Kalau yang di project kita tuh kayak ada hal yang kayak pencurian baterai gitu-gitu itu tidak ada di oh ini resikonya ada resiko dari warga kayak gini nih di mana ditaruh di mana gitu-gitunya Pak. Kalau kayak gitu berarti kamu implementasi. Jadi kayak misalnya saya pakai ISO 31000 gitu kan. ISO 31000 itu tahapannya standar tuh penetapan konteks, terus kemudian identifikasi resiko, analisis resiko gitu kan, pengukuran, terus kemudian rencana aksi itu udah ada 5 tahapan. Nah, ketika itu diterapin, itu bakalan beda-beda tuh resiko-resikonya. Bahkan kriteria resikonya bisa macam-macam gitu. Nah, ketika itu saya kembangin di misalnya pemerintahan, saya kembangin di perusahaan listrik, saya kembangin di PLTS, saya kembangin di ITS, bakalan berbeda-beda. Pertanyaannya, apakah saya membuat hal yang baru dari ISO 31000 itu? Tidak. Saya mengimplementasikan ISO 31000 itu untuk konteks ITS, untuk konteks PLTS, untuk konteks. Jadi kalau sudah detail kayak gitu, kamu tadi masuk kayak, oh, eh, apa itu kontennya, misalnya scope lingkup proyek, kontennya ini, ya, cakupannya kalau untuk PLTA ini ini eh, itu sebenarnya sudah masuk implementasi. Jadi yang dicari itu sebenarnya mengkritisi metode. Jadi jadi kalau kamu ujungnya mau bikin critical success factor, ini mau dibawa ke arah mana nih? Karena kalau mau dibawa ke arah critical success factor, berarti output kamu nanti critical success factor gitu. Tapi kalau kamu mau dibawa ke metode prioritisasi gitu ya, metode prioritisasi, kamu tadi belum memakai apa multi kriteria analisis atau metode prioritasi topsis atau pakai apapun gitu. Jadi kamu nggak membahas tentang metode prioritisasi yang banyak dipakai di teknik industri, itu enggak. Jadi kamu juga nggak mengkritisi yang sudah ada tuh apa, kurangnya apa, sehingga itu pernah gitu. Oh ini perlu ditambah, ini sih digabungin ini gitu. Karena dia kurang, misalnya apa ya, kalau teman kamu tuh, jadi dari
Kalau kamu mau manage critical success factor ya itu dua hal yang berbeda sih. Kalau critical success factor ya intinya kamu nanti outputnya list atau table hal-hal yang kritis untuk critical success factor proyek tertentu gitu. Tapi sekali lagi balik lagi ya kita ketika kembali ke sistem informasi, lingkup domain sistem informasi, ini kita mau bicara critical success factor manajemen proyek IT mestinya. Mestinya kalau kita bicara manajemen proyek IT. Jadi sementara lingkup kamu manajemen proyek pembangkit tenaga listrik gitu. Itu yang saya juga challenging lagi tuh gitu. Jadi kalau kita manajemen karena berbeda saya nemuin banyak ada referensi critical success factor manajemen proyek aplikasi software tuh saya temukan juga Ngapunten Pak, gitu. proyeknya Hmm. IoT Pak. Oh Irsat IoT ya. menjelaskan kah? Iya, Pak. IoT PLTS ya. G integrated with. Oke ya oke kalau objeknya lebih di IoT oke. Bisa masuk di lingkup itu. Oke, kalau secara objek berarti bisa bisa terjustify itu. Nah, tinggal sebenarnya yang kamu harus ajukan, kamu mau di mananya gitu, mau di prioritisasi, karena prioritisasi itu ada Itu nge-lag nih, Shay. ada metodenya sendiri, metode prioritisasi. Sebenarnya mau mengkritisi bahwa selama ini critical success factor itu belum dipakai untuk pertimbangan prioritisasi eh, apa eh, sebenarnya menarik. Saya tuh bisa ngelihat kok ini kamu apa peluang itu saya bisa ngelihat. Karena saya di proyek ya, saya tahu kadang-kadang project manager itu ketika mau ngambil keputusan tuh dia bingung. Ini mana dulu yang mau didahulukan antara apa stakeholder ataukah tapi bukan kayak gitu. Bahkan di stakeholder aja dia eh, bingung juga stakeholder tuh bingung juga mau stakeholder yang mana yang didahulukan gitu. Jadi sampai ke sub areanya saja itu tuh juga masih masih banyak peluang untuk dijadikan prioritisasi gitu. Jadi saya tuh lagi bantu kamu ya. Saya lagi bantu kamu eh, ini mau dibawa kemana nih penelitian ini? Karena kalau bicara critical success factor berarti kamu harus ngumpulin semua critical success factor yang apa di literatur review terutama critical success factor proyek critical success factor yang proyek teknologi informasi ya itu akan lebih bagus lagi. Jadi kamu kumpulin listnya critical success factor proyek teknologi informasi itu apa saja. Lalu kamu petakan itu critical success factor ke 10 area tadi, 10 area proyek tadi gitu. Tiba-tiba jadi pertanyaan dari cara berpikir kamu itu juga nggak boleh kayak gitu ya spesifik kayak gitu nggak boleh itu harus muncul pertanyaan-pertanyaan tadi itu harus lewat expert judgment ya paham nggak kayak pertanyaan internet apa tadi kan muncul pertanyaan ini nggak bisa gitu lewat expert judgment dulu. Sebenarnya Pak izin, kalau Hmm, untuk hmm, Irsyad ini juga sebenarnya tadi konsepnya juga berbasis resiko Pak. Itu sebenarnya saya kurang hmm, paham hmm, apakah itu sudah ada atau belum. Itu kan Irsat yang mengkolek ya informasi atau knowledge terkait hal tersebut. Kenapa? Karena proyek ini kan sebenarnya sudah sedang ya Pak, sedang berjalan dan ternyata memang di tengah perjalanan kami mengalami hal-hal yang wah ini ternyata masih banyak yang belum kami pahami gitu. Kalau di project real, project yang ya project PLTS dan integrated dengan EUT, ternyata masalah people aja Pak, karena ini di desa itu ternyata hal yang challenging Pak. Jadi kita datang, mereka tuh berharap kami ngasih duit, misalnya kayak gitu itu loh Pak. Nah, makanya ketika ada CF saya kurang paham Pak ya terkait ya itu. ya Misalnya gini, oh ketika ada risiko ini gitu ya, dan itu adalah bagian dari critical success factor ya Pak. Misalnya di area yang mana ada risiko yang ini, maka nanti gimana ya cara menyelesaikannya. Sebenarnya maunya begitu itu Pak Ton. oke saya tuh eh,
Jadi saya belajar dari eh, dulu ya Bu Mahindra itu ya, waktu Oke. men-challenge ide saya untuk ke mahasiswa S2 untuk membuat SOP proses bisnis. Kemudian beliau bertanya, loh emang permasalahannya itu waktu itu ya, sampai permasalahannya itu emang beneran ada atau jangan-jangan asumsi Pak Tony aja. Terus akhirnya dia larinya menjadi sangat dasar banget. Penelitiannya adalah penelitian investigatif. Jadi Hmm. ya tuh. Jadi malah riset yang tadinya mau desain science menjadi riset yang eksploratif gitu. Tapi sebagai sebuah penelitian karya akademik, oke saya terima itu. Pembimbingnya Bu Mahindra sih. Jadi eh, nah maksud saya adalah jadi sebenarnya ini mau dibawa kemana nih gitu. Artinya kalau memang penelitian ini adalah penelitian eksploratif. Ya, eksploratif itu artinya mengeksplor dari 10 area proyek Hmm. IoT ini sebenarnya isu apa yang ada gitu ya. Isu apa yang ada itu bagi saya sudah satu hal yang novelty tergantung dari metode yang dipakai. Metodenya adalah metode eh, kualitatif ya. Dan tentu entah mau kau pakai konten analisis, mau pakai tematik analisis gitu. Jadi nomor satu menemukan dulu critical success faktornya atau isu ya. Mungkin kalau saya nyebut critical success factor agak susah juga karena critical success factor itu kan harus dibuktikan dari sukses sih. Dan menurut orang yang sudah berhasil mengerjakan sukses itu ini loh faktor yang berpengaruh gitu. Isu Iya. nih. Jadi kita bicara tadi 10 sebenarnya di manajemen proyek nggak apa-apa kita kembali kepada 10 area tadi. Misalnya ketika bicara waktu proyek untuk proyek balik lagi ya karena kita mau bicara IoT itu hanya sebagai case study dari manajemen proyek sistem informasi gitu. Jadi sebenarnya yang mau kamu bikin apa? Apakah kamu critical success factor manajemen proyek sistem informasi gitu ya, studi kasusnya IoT tadi gitu. Nah itu ya udah kamu akan menemukan daftar-daftar oh dan mungkin case study-nya tuh eh, sistem informasi yang berpengaruh ke sosial gitu ya. Jadi kan ada sistem informasi sifatnya aplikasi, ada sistem informasi yang sifatnya lingkupnya kecil. Tapi kamu tuh IoT yang mempengaruhi dari sistem besar yang berpengaruh kepada sistem sosial. Nah itu sehingga nama case study-nya bukan case study IoT IoT apa PLTS gitu, tapi PLTS. case study sistem informasi Ya, PLTS apa ya. ya misalnya apa proyek yang berpengaruh gitu ya ke masyarakat atau apapun itu. Intinya sehingga nanti generalisasi atau transferable dari temuan kamu itu bisa diterapin bukan cuma di PLTS tapi ke proyek-proyek yang punya dampak kepada masyarakat itu. Nah, sehingga ini mau mau apa ininya? Artinya bagi saya riset mau dibobot monggo Hmm. aja mau dibobot Berintegritas. monggo aja Eh, dibobot kayak gitu. Cuman sekali lagi nanti pembobotan itu akan tergantung dari siapa dan berapa jumlah dari orang yang membobot tadi gitu. Karena ya. itu akan Oke. dipakai di lain gitu. Oke, terima kasih Itu Pak sih. insight-nya. Oke. Saya tanya Irsat, Irsat kalau nggak salah tuh pernah bilang ya, apa saya lupa, literatur reviewnya itu yang mana ya? CSF itu juga sudah kamu lakukan literatur review. Iya Bu sudah, cuman kemarin tinggal nambah-nambahin dikit karena kan berbasis resiko. Jadi tinggal ditambahin paper-paper yang Oke. resiko untuk dilihat mitigasinya apa. Cuma di sananya sih.
Jadi yang kemarin tuh seperti itu sih Pak, dan kebayangnya karena juga berpikir takut ini skupnya selain novelty ya, ini skupnya terlalu kecil nggak ya, sehingga makanya saya meminta Irsa coba dibuat sampai jadi perangkatnya gitu Pak, perangkat penilaiannya. Sebenarnya ketika dibawa ke eh, ketika dari critical success factor terus kamu bawa ke saya mau bawa ke resiko, artinya saya mau kasih bobot untuk resiko sampai dengan rencana aksi. Ini kan aku paham sih maksud kamu mau bawa ke sana. Eh, itu menarik juga kalau begitu ketika critical success factor terus kemudian eh, muncul menjadi dampak, frekuensi, bobot sampai dengan ke rencana aksi. Yang perlu saya katakan bahwa itu susah untuk menjadi sebuah teori generik gitu. Karena itu pasti implementasi dari setiap proyek yang khas ya gitu. Artinya itu nanti kayak proyek PLTS itu sekarang dikerjakan di desa itu. Bahkan proyek PLTS yang sama di desa yang lain, mungkin nanti bobot probability sama impact-nya akan berbeda gitu. Jadi yang baru itu bukan bukan hasil perhitungan, bukan bukan apa, bukan matrik berapa probability di situ, berapa impact di situ, bukan itu. Karena itu nggak bisa digeneralisasi atau nggak bisa ditransferable ke ke objek yang anu. Tapi mungkin lebih pada kalau kamu mau arah ke sana, lebih pada kategorisasi ya. Artinya nanti kalau ada kategorisasi resiko itu probability-nya kategori apa, sering, kadang-kadang gitu. Itu pun kalau kamu mendalami ISO 31000, kategorisasi itu yang disebut dengan sering terjadi, jarang terjadi, itu sangat konteks banget untuk setiap proyek berbeda-beda. Kayak misalnya di PLTS PLTS yang di Papua atau PLTA di Papua sama PLTA di Jakarta, mungkin kejadian mati dalam 1 bulan di Papua itu nggak ada masalah, itu bisa disebut jarang terjadi. 1 kali mati dalam 1 bulan. Tetapi ketika itu dibawa ke Jakarta, 1 kali mati itu sering terjadi. Karena di Jakarta tingkat kebutuhannya tinggi gitu. Jadi ketika kita membuat model bahwa 1 kali mati itu adalah kategorisasi jarang terjadi, itu tidak akan bisa diterapkan di tempat lain. Itu khasnya di itu di objek itu. Mungkin Oke. Bu Reni mungkin ya Pak ada pandangan Bu terkait topik ini. Monggo, silakan Bu Reni. Iya, ya. Menarik sih sebenarnya, cuma memang betul ya yang disampaikan Pak Tony ini. Kalau saya sih melihatnya ini cukup awal ya kesannya ya, Irsyad ya. Kok kayaknya agak banyak banget yang mau dikerjakan gitu ya. Tadi sampai harapannya kan sampai ngukur yang merekomendasikan mitigasi dan seterusnya. Artinya kan di situ ada tahapan untuk mengidentifikasi risiko dan risiko itu kan nunggu ini sudah berjalan berapa lama. Sedangkan kayak kamu itu kan penelitiannya juga terbatas ya secara waktu kamu kalau kamu apa berharap untuk bisa menyelesaikan dalam waktu 6 bulan tadi kan ya timelinenya. Kalau menurut saya malah ini itu udah fokus ke tadi yang disampaikan Pak Tony ya bikin matriksnya atau CSF-nya tadi ya. CSF-nya untuk proyek TI yang nantinya ini juga ke studi kasus tadi salah satunya itu dari literatur-literatur yang sudah ada, kemudian eh artinya itu murni murni ini ya, kamu wawancara dan seterusnya tadi, penggalian juga nantinya untuk melakukan validasi atau ya validasi dan seterusnya akan ditriangulasi gitu ya. Jadi ke matriks tadi tanpa sampai ke mitigasi gitu ya. Dan dasar awalnya memang dari literatur tadi gitu ya. Kamu kumpulkan kalau tadi manajemen proyek secara umum itu seperti apa, kemudian manajemen
proyek SI atau TI, bahas tentang studi kasus kamu atau mirip dengan studi kasus kamu tadi, seperti gitu ya. Karena kan IoT sendiri ini merupakan teknologi yang cukup spesifik gitu ya. Dan dia by practice-nya atau by implementasinya em, apa dampak risiko atau potensial risk atau potensi risiko yang dimunculkan itu juga sedikit berbeda gitu ya dengan yang software yang umum misalnya gitu ya. Software yang sifatnya lebih general gitu. Karena kan untuk IoT ini ada kaitan dengan hardware juga ya. Artinya kan ini juga butuh Oke. ke pemeliharaan dan seterusnya. Berbeda dengan treatment kalau software yang melekat pada perangkat gitu ya, pemeliharaan berbeda. Kalau ini kan ada hardware-nya juga ya IoT itu ya, sefaham saya gitu. Jadi tentunya untuk ke treatment risikonya nanti juga agak berbeda. Jadi sih em, saya sih berharap apa ya, kalau menurut saya ini bisa lebih difokuskan ke Fokus ya Bu sana ya. aja gitu. Udah Oke. membuat membuat perangkatnya tadi, cuman memang challenge-nya itu ketika kita bilang nanti ya mungkin bagian validasi ya atau eh mungkin ini agak susah kalau digeneralisasi karena kan case-nya udah spesifik ya tadi case study dia berbasis case study tapi ini sangat ya potensial sih sebenarnya kalau mau dikembangkan untuk case-case yang lain tapi paling tidak kamu berawal dari sini gitu ya tadi kerucutkannya itu yang teknologi berbasis IoT itu udah sejauh mana sih literatur atau penelitian yang sudah pernah dilakukan dan itu kamu perdalam lagi gitu ya melalui case yang ada di desa apa tadi gitu ya yang project ini gitu. Eh, dan setelah itu sebenarnya nanti challenge-nya adalah melakukan apa ya kan ini namanya perangkat gitu ya atau matrix tadi. Semacam validasi perangkatnya itu kan tergantung dari ekspor, pemilihan ekspornya juga. Saya tahu sih kamu sudah mencoba untuk menuliskan ya beberapa karakter atau profil ekspor. Ini sendiri juga saya masih mendapatkan ekspor dengan karakteristik yang kamu tuliskan gitu ya. Di situ kan ada yang dibilang apa diharapkan sudah memiliki tacit knowledge. Nah, sedangkan kita tahu tacit knowledge itu namanya tacit ya. Nggak bisa kelihatan dari luar gitu kan ya. Gimana kamu bisa memastikan bahwa oh ini apa expert di bidang ini yang memiliki tacit knowledge yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi ibaratnya itu selain kamu merumuskan perangkat ini gitu ya, nanti pemilihan dari expert yang kamu akan libatkan itu juga satu hal challenge yang lain. Itu udah effort sekali. Makanya tadi saya bilang kalau menurut saya sendiri sih ya usulannya kamu fokus ke situ dulu aja gitu ya. Karena ini udah challenge-nya udah lumayan ya, yang kamu perlu perhatikan nanti gitu. Ya, paling itu ya Bu Feby ya Oke. Kalau untuk mengurangi ini. saya coba bantu gini, ini kan sorry, ini riset ini driven by object ya. Ya, intinya kan ini driven by Hmm. object. Iya, Artinya, betul Pak. pasti. Eh, Oke, nah ini kan riset-riset yang coincidentally kebetulan objeknya tuh butuh atau ya dapatnya itu. hmm. Maka agar pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya coincident, entah itu project lah apa itu bisa menjadi riset, maka dia harus dijustifikasi dengan eksplorasi apa sih yang khas dari proyek EOT PLTA itu apa gitu misalnya. Ini saya sampai searching kalau misalnya, oh ternyata di proyek IoT PLTA itu ada tahapannya, ada tahapan pra project, pemantauan kondisi, otomatisasi Oke. operasional, manajemen. Maksud saya dieksplor dulu kekhasan Dari proyek IoT itu apa, sehingga itu berbeda dari proyek-proyek
teknologi informasi lainnya gitu. Jadi maksudnya ini tahapannya ternyata berbeda loh. Ada hal-hal yang membuat proyek IoT PLTA itu sebuah proyek yang tidak bisa diterapkan. Contoh nih misalnya, kalau saya di pemerintahan, ketika mau di pemerintahan mau nerapin eh, SDLC gitu ya, SDLC pakai agile atau pakai metode apapun nggak bisa itu langsung pakai ngeplek gitu nggak bisa karena ternyata penganggarannya butuh waktu, harus bulan ini harus ada payung hukum baru dia bisa jalan gitu, harus ada Renja RKA baru bisa jalan. Jadi sesuatu kondisi ideal yang ada di teori itu nggak bisa berjalan karena kondisi di lapangan khasnya pemerintahan. Kalau di sini khasnya IoT PLTA itu apa yang membuat tahapan-tahapan metodologi penelitian itu Ya. tidak bisa berjalan gitu atau seringkali karena itu yang harus dikupas dulu karena ini riset driven Nah, by iya. object. Nah itu kalau sudah baru oke apa eh, di dalam karena khas itu dan dari kekhasan itu ternyata ada banyak isu. Jadi kita nguliknya di IoT IoT PLTA itu dari IoT PLTA itu ternyata ada banyak kalau mau dilarikan ke critical success factor ternyata ada banyak isu-isu di lapangan tentang isu-isu yang mempengaruhi ya akan potensi Ya. mempengaruhi keberhasilan dari proyek itu ada masyarakat ada hukum ada efisiensi apa gitu. Nah baru eh, kemudian itu saksi literatur itu sebenarnya udah ke cover belum gitu yang sudah ada itu. Terus eh, Oke. dihadapin lagi sama 10 area manajemen proyek tadi yang harus dikelola gitu. Itu isu-isu itu sudah masuk di 10 area itu belum atau jangan-jangan isu itu belum mencakup isu di 10 area gitu. Jadi kalau semakin banyak pertanyaan belum kejawab, itu berpotensi menjadi novelty sebenarnya gitu. Ketika kita Ya. bisa ngangkat Oke, oke. proyek IT dalam konteks IoT di PLTA itu emang khas gitu. Emang Oke. khas gitu. Maka Tapi sebenarnya itu dulu karena memang di terlibat di dalam proyek ini dan menemukan hal-hal yang menurut saya, "Oh, kok begini ya, kok begini gitu ya." Terus kemudian juga melihat ada banyak peluang ya kan kalau kita lihat di beberapa media pemerintah sangat ini ya eh, berharap gitu ya atau sangat mendukung atau benar-benar ini Pak kedepannya PLTS itu bisa lebih maju ya Pak ya, bisa lebih mandiri intinya. Nah, oh menurut saya oh ini ada peluang. Jadi makanya saya berpikir oh ke ide riset ini kenapa? Karena juga Pak Kadesnya saya itu juga cerita di dusun yang lain itu ada nggak jalan. Intinya itu Pak. Nah, sedangkan kalau kami karena ini proyeknya community service base, nah kami pingin ini sampai nanti kita masyarakat bisa merawatnya dari IoT yang kita buat sampai nanti ini airnya itu teraliri dan ini nggak bergantung ke kita gitu loh Pak. Nah, dan saya juga terima kasih Pak Tony ketika mencari kekhasannya. Saya banyak memang betul akan ada banyak pertanyaan. hmm, Nah, kemudian saya tanya Pak, berarti kalau misalnya kami menemukan menghadapi banyak pertanyaan itu, berarti ini sampai di CSF saja Pak topik. sebenarnya kalau itu pada sustainability artinya balik lagi kita mau bicara manajemen proyek atau kita mau bicara eh, apa namanya eh, eh, strategi sustainability dari IoT PLTA. Karena yang disebut dengan proyek adalah aktivitas yang tertentu dari Saya starting ada ya, akhir ya dan Pak. proyek itu diakhiri pada Mm-mm. titik di mana ada serah terima proyek ya. Ketika sudah closing itu udah di Betul, luar proyek. closing. Maka kalau kita concernnya Betul. sesudah itu tetap berjalan, tetap dirawat dan lain-lain,
berarti riset ini bukan tentang manajemen proyek sebenarnya. Eh, ri- tapi Oh, tapi nggih, saya pinginnya di manajemen project sih, Pak. Karena sebenarnya ketika ini mau sustainable, nah itu memang kan harapan kita sudah menyiapkan. Cuman memang kalau di sini ada banyak pertanyaan, memang selama di fase awal jadi kalau di pengerjaan manajemen proyek proyek itu ini, Pak. disebut berhasil itu ketika deliverable-nya itu terpenuhi. Deliverable-nya itu apa? Betul. Deliverable-nya itu misalnya sistem IoT itu bekerja terpasang gitu ya, terus kualitasnya Ya, tercapai ya. gitu. Masyarakat juga, betul, masyarakat sudah kita edukasi, kita sudah membuat poster, Ya, terus tapi modul selalu juga. kalau proyek Eh, itu pasti deliverable-nya output ya, bukan outcome ya. Karena Iya, kalau ya, betul. kalau outcome Aduh, aku itu Betul, namanya betul. proyek kayak kalau di dalam software itu user acceptance ya, itu proyek sendiri user Ya, acceptance. Nah, kalau ini proyeknya adalah pembangunan PLTS, IoT PLTA gitu ya, eh, berarti ya udah sampai dengan itu. Nah, tinggal sekarang apa itu yang bisa menyebabkan deliverable-nya tidak tercapai tepat waktu mm-mm. dengan kualitas. Oh, tadi ada masalah dengan pemangku kepentingan, ada apa-apa. Nah, jadi menurut saya eh ya nanti ujungnya sebenarnya critical success factor CSF tadi atau critical atau success factor ya kalau kita Ya. mau nyebut critical kayak Project success factor. ya project success Oh factor iya, iya itu. Bu. Nah, Oke. terus kalau itu udah ketemu artinya dari isu itu yang harus kemudian dipetakan ke 10 area itu kan 10 area itu kan banyak ya ketika Banyak nih, ruang leres. lingkup itu apa ketika pemangku kepentingan itu apa isunya apa ketika anggaran apa nih kayak kasusnya Hmm, ITS itu kan terjadi pembangunan pembangunan fakultas kedokteran itu kan karena juga sama ketika dibagi keuangan ya tidak tidak dilakukan menurut saya tidak dieksplor potensi-potensi resikonya yang ada di oke. situ. Jadi Setuju eh, Pak. Karena itu kami ketik menghadapi itu juga Pak di awal. Jadi ternyata di awal tuh sudah lebih dari 50% biaya keluar Pak. Kami juga kaget, gitu. Nah itu juga banyak sih sebenarnya hal-hal yang kami hadapi. nah nanti kalau itu udah semua itu nanti mau di paling tinggi itu sebenarnya transferable-nya ke dalam konteks proyek IoT untuk PLTA gitu. Artinya dia bisa Hmm, diterapin ke kalau nanti ada kekhasan sendiri lagi eh, ditambahin lagi studi case-nya adalah proyek IoT PLTA di misalnya desa atau yang sifatnya base yang sifatnya jadi ketika orang mau melakukan transferable ya saya nggak pakai kata generalisasi saya pakai transferable orang mau pakai transferable dari hasil penelitian ini bisa ditransferkan ke penelitian yang konteksnya serupa. Nah pertanyaannya ketika udah jadi CSF terus mau diapain agar bisa layak jadi S2 gitu kan itu sama dulu waktu saya mahasiswa S2 saya ini kok cuman ngeksplor anu ya penyebab orang nggak benar-benar. apa orang nggak inovasi ya gitu waktu Bu Mahendra minta itu tapi kok kayaknya maka nilai jualnya ketika dia layak publikasi Hmm, adalah di metodenya jadi metodenya nomor satu nggak bisa Irsa cuma tanya gimana Pak masalahnya apa terus oh ya nggak bisa gitu pasti harus pakai metode yang sangat rigid ya jadi mulai konten analisis apa mau tematik analisis gitu ya jadi metodenya sangat rigid dari coding terus kemudian apa pengelompokan itu semuanya harus betul-betul rigid dilaporkan sampai dengan oke. nanti ada inter-rater agreement gitu kan. Jadi bukan hanya Irsa tiba-tiba bilang, "Oh Pak, saya menemukan 10." Nanti dulu itu kan pendapat kamu. Apakah itu sudah disetujui oleh narasumber bahwa dia memang ngomong itu gitu kan. Kan artinya ketika menjadi tema itu harus di ke inter-rater agreement dulu baik kepada narasumber atau peneliti Oke. lain terserah.
Nah, itu aja kalau metodenya rigid itu layak menjadi apa pekerjaan akademis. Jadi yang dijual selain dari temuan itu juga dari metodenya. Hal yang lain habis itu, saya kemarin juga mikir gitu, apalagi ya yang kira-kira itu layak untuk jadi paper dan pekerjaan Iya. tesis ya. Ada namanya mapping, ada namanya mapping. Jadi kalau ini bukan tadi bisa prioritas, bisa mapping. Mapping itu, oh ternyata masalah ini ada hubungannya sama masalah ini, masalah ini ada hubungannya sama masalah ini. Jadi kalau masalah ini nggak dikerjakan, ini akan berakibat ke masalah ini gitu. Nah itu yang keluar ya. Nah kalau bisa bikin mappingnya 100 itu apa menyebabkan apa, Oke. itu sudah eh, novelty lagi Oke, oke. itu. Terima kasih, Pak. Gitu, Oke. itu ada metodenya lagi. Belum nanti kalau bicara priority. Nah, priority itu sebenarnya bisa juga pakai mapping tadi. Oh, ternyata kayak kita ngambil mata kuliah prasyarat ya. Oh, ternyata yang terpenting itu bukan TA, yang terpenting ternyata ada mata kuliah yang kalau ini nggak diambil itu berakibat prasyarat ke mata kuliah yang banyak gitu. Jadi kalau ketemu 100 masalah tadi, ternyata ada satu masalah yang menyebabkan 20 masalah yang lain. Oh, berarti ini kritikal gitu. Oke. Jadi kritikal itu bukan hanya berdasarkan oh, expert ya. Expert bilang, oh ini penting nih, bukan gitu. Karena nanti ganti expert akan Hmm. berbeda. Mungkin ketika melakukan mapping tadi, kritikal itu berdasarkan mapping tadi bahwa satu satu faktor itu menyebabkan banyak faktor berikutnya. Itu menjadi kritikal gitu. Nanti divalidasi pakai expert juga boleh gitu. Hmm. Nemuin itu aja ya, nemuin pemetaan Iya, critical success apa listnya terus pemetaannya gitu. Itu sudah bisa sudah nggih, Pak. sudah novelty Betul nggih. asalkan tadi metode Harus pengumpulannya rigid. betul-betul Oke, karena rigid kemarin bener. juga saya khawatir jangan-jangan kalau seperti ini aja nggak cukup kompleks. Makanya tadi juga komentarnya Bu Reni nggak fokus gitu, nggih, karena terlalu banyak memang. Oke. Soalnya kalau kalau dipaksakan apa ya ditambahkan pakai tadi manajemen resiko pembobotan dan lain-lain, kalau dari sisi keterbaruan eh, nggak maksudnya Nggak salah banyak sih. ya, Pak. Kalau kalau menurut saya malah salah ketika menggunakan itu mengklaim itu sebagai hal yang baru gitu karena Hmm. eh, eh, apa tahapan yang dihasilkan dari tahapan itu tidak bisa digeneralisasi. Itu sudah tidak bisa jadi artinya kalau pakar itu bilang bahwa ini frekuensinya eh, 2 kali terjadi dalam 1 tahun disebut dengan sering, itu nggak bisa digeneralisasi ke daerah lain gitu ya. Jadi gitu sih, itu Ya. aja Bu. Eh, loh, sudah. Bu Reni Tadi sih ada itu tambahan lagi? paling ya. Jadi memang kalau ini nanti disepakati gitu ya, Faust atau Irsyad ya tadi. Kalau saran saya sih udah metodenya aja tadi yang dibuat lebih rigid gitu ya, menghasilkan satu tadi katakan IIoT project success factor misalnya gitu ya, atau tadi matrix tadi. Saran saya nanti diperbaikan dokumennya juga perlu lebih ini ya lebih spesifik ya di bagian metodologi. Paling gitu ya, Bu Febi ya. Oke. Oke. Berarti ini direvisi major ya, Bu, karena topiknya kita fokus ya, lebih Ya, kita kalau fokuskan kalau ya. dari saya sih ya tadi kayak Oke. IoT project Oke. success factor Ya, gitu ya, matrix atau apa tadi dibilang sukses faktor. gitu aja. Oke. Tapi cukup sampai Mm-mm. critical success faktornya saja kalau yang saya tangkap Mm-mm. dari Pak Tony, ngoten nggih, Oke. Pak. Ya, Bu. Oke, 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 siap. oke. Nanti hasilnya sebenarnya nanti lihat pekerjaannya siapa sih aku dulu ya Allah. Nanti Ya, something ya. bimbingannya Pak S2. Tony sudah Saya sudah sama Bu saya. Mahendra Nggih. cari Insya Allah saya punya, itu Pak. Nggih. lupa aku. Itu dia pinter Oke, banget sih siap. anaknya. Jadi dia sampai detail ininya sama bisa bikin mappingnya itu. Oke. Matur nuwun, Pak Tony, Bu Reni. Oke. Monggo. Oke. Set, udah set. Udah lanjutin. Ya, makasih, Pak. Ya, dilanjutin aja. Sudah bisa disampaikan sesuatu, Hirset?